Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Masih bahas soal-soal akhir bab 3, materi stoikiometri. Materi kimia kelas 11 semester 1. Ini yang bagian D, isian singkat. Bagian A, B, C-nya sudah ada di video sebelumnya ya, jadi bisa cek ke situ. Oke, ini ada 10 soal yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai ya. Nomor 1, massa dari 2,5 mol K2CrO4 adalah berapa gram? Kita tahu bahwa massa adalah mol dikalikan dengan mR-nya. Jadi di sini yang belum ada mR-nya, kita cari mR-nya dulu. K itu 39, kalau ada 2 berarti 78 ya. CR 52, oh itu 16 tapi kalau ada 4 berarti 64. Maka totalnya ini adalah 194. Ini adalah MR dari K2CrO4. Jadi tinggal kali aja karena molnya sudah ada kan, 2,5 kali 194. Ini saya dapat 485 gram. Jadi 485 gram lah massa dari 2,5 mol K2CrO4. Itu untuk soal nomor satunya ya. Nomor 2 itu massa lagi dari 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul gas CO2. Polanya kan sama, molaritas mol kali mR. Nah, kalau soal nomor 1 molnya sudah ada, tapi kalau nomor 2 ini molnya nggak ada. Yang ada adalah jumlah molekul. Jadi kita harus konversi dulu jumlah molekul ke mol. Ingat bahwa jumlah molekul sama dengan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Buku ini pakainya 6,022 ya, kali 10 pangkat 23. Atau molnya kan berarti jumlah molekul dibagi dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Ini kita masukkan aja ke persamaan massa ini. Jadi 1,204 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 kali MR-nya. MR-nya dikasih 44. Ya, ini sekitar 8,8 gram. Oke, itu untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Lanjut, nomor 3. Volume yang ditempati oleh 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul gas CO pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atm adalah. Jadi 0 derajat Celcius tekanan 1 atm, ini namanya kondisi STP, Standard Temperature and Pressure. Pada keadaan ini, setiap 1 mol gas memiliki volume 22,4. Makanya berlaku V sama dengan N kali 22,4. Lagi, molnya nggak ada, yang dikasih tahu adalah molekulnya. Jadi, konversi dulu 6,022 kali 10 pangkat 23. Ini kan 6,022 kali 10 pangkat 23 itu kan untuk 1 mol ya. Karena kan dibagi dengan 6,022 juga. 1 mol. Ya, jadi volumenya tinggal masukin. Mol kali 22,4 ya 1 kali 22,4. Ya 22,4 liter volumenya. Ke nomor 4. Persen besi yang terdapat dalam senyawa Fe2O3 adalah berapa persen? Nah, kita butuh di sini MR ya. Fe2O3, Fe-nya satunya itu 56. 56 berarti kali 2 ya, 112. Oksigen itu 16, ada 3, 48. 160 MR-nya. Lihat ya, persen besi, persen Fe sama dengan jumlah Fe dalam senyawanya kalikan dengan AR dari Fe dibagi dengan MR dari senyawanya. Sorry, ini Fe2O3. Kalikan namanya persen kali 100 ya, 100%.
Nah, jumlah itu maksudnya ini. Fe-nya ada 2 kan? AR dari Fe dikasih tahu 56. MR-nya kita udah hitung 160. Tinggal kali 100%. Ini 70% lah besinya ya dalam senyawa Fe2O3 itu. Beres 3 dan 4, kita ke 5 dan 6. Nomor 5 dulu. Suatu senyawa mengandung 9,2% Na, 12,8% S, 9,6% O. Na airnya 23, S32, O16. Yang ditanya adalah rumus empiris, rumus dengan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusunnya. Nah, kalau persen-persen ini anggap aja, atau misalkan ya, senyawanya 100 gram. Kenapa sih 100 gram? Boleh nggak 1 kilo? Boleh aja. 100 gram itu supaya nanti persen dengan dikali 100 kan habis gitu. Jadi 9,2%, 9,2 per 100 kali 100 habis. Artinya Na-nya itu jadi 9,2 gram gitu. Lalu S-nya 12,8 gram. Lalu O-nya 9,6 gram. Nggak persen lagi, sudah gram karena kita anggap massa senyawanya 100 gram. 1 kilo pun bisa. Ya 1 gram juga bisa, tapi perhitungannya lebih ribet. Untuk cari empiris, kita nggak bandingkan massa, tapi kita bandingkan molnya. Berarti kalau mau cari mol dari massa, tinggal bagi dengan AR masing-masing kan? Na23, S32, O16. Ini dapatnya 0,4 banding 0,4, 0,6. Bisa kan? 446 atau kecilin lagi 2, 2, 3. Udah nggak bisa dikecilin lagi karena nanti kalau dibagi 2, 3-nya itu 1,5. Nggak boleh dalam koma-koma ya. Nah, berarti inilah rumus empirisnya. Na-nya ada 2, S-nya ada 2, O-nya ada 3. Na2, S2, O3. Ke nomor 6, fraksi mol. Ini bahas fraksi mol ya. Fraksi mol glukosa. Glukosa Mr180 dalam larutan glukosa 45% adalah berapa? Ingat, larutan glukosa. Berarti di dalamnya ada glukosa dan pelarutnya air. Gitu ya. Nah, kalau dia 45%, kembali lagi kalau kita anggap zatnya 100 gram, berarti 45% itu 45 gram dia si glukosanya. Airnya ya 100 kurang 45, 55 gram. Untuk cari fraksi mol, ini glukosa itu kan terlarut ya. Air pelarut. Jadi fraksi mol itu X ya. Fraksi mol glukosa aja deh saya tulis. Sama dengan mol glukosa dibagi dengan mol glukosa tambah mol air. Jadi yang bawah ini sebenarnya larutannya ya, karena glukosa tambah air kan larutannya. Nah, kalau kita mau tetap pakai ini, tetap pakai perperan nggak apa-apa di sini ya. Nah, mol itu kan massa dibagi dengan MR-nya masing-masing. Glukosa dikasih tahu 180 dan air dikasih tahu 18. Berarti yang atas adalah 45 per 180 bagi 45 per 180 tambah 55 per 18 untuk air. Udah, tinggal hitung aja nih, dapat 0,075. Inilah fraksi mol dari glukosanya. Kalau yang ditanya fraksi mol air, dibalikin ya, jadi mol air di atas. Nah gitu, sesuai dengan permintaan. Oke, 5-6 pun beres. Kita ke 7 dan 8. Nomor 7 dulu.
Volume air yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml alkohol 50% agar diperoleh larutan alkohol 20% adalah, jadi ini konsepnya namanya pengenceran ya. Pengenceran. Jadi konsentrasi di sini persen ya. Persen zat 1 kali volumenya, volume awal ya. Persen kedua kali volume kedua, volume akhir gitu. Nah, kan yang awal adalah 50% dikalikan dengan volumenya 40 mili menjadi 20%. Kita nggak tahu volume 2, volume akhirnya. Tapi kan kita bisa hitung nih, V2 adalah 50 kali 40 dibagi dengan 20. Ya berarti 100 ya, mililiter. Ini V total. Ingat kalau kita mengencerkan sesuatu kan kita tambahin air. Gitu ya. Berarti di dalam V total ini ada air. Nah, mencari V airnya adalah V total atau V2 kurangin aja dengan V1. Jadi 100 mili dikurangin V awal tadi 40 kan V1-nya. Sehingga 60 ml lah air yang ditambahkan untuk pengenceran tadi. Oke, ke nomor 8. Ada 10 gram tembaga Cu direaksikan dengan 20 gram belerang menghasilkan tembaga sulfida. Yang ditanya mana reaksi pembatas. Oke, reaksi pembatas itu reaksi yang habis. Jadi Cu tambah S menghasilkan CuS. 10 gram, 20 gram. Nah, massa-massa ini kita bagi dengan AR masing-masing supaya kita dapat molnya kan. Jadi Cu 10 dibagi, dikasih tahu AR-nya 63,5. Sedangkan S-nya, belerangnya 32 kan. Nah, 10 per 63,5 saya dapat ini 0,157 mol. Sedangkan yang S-nya 20 per 32 saya dapat ini 0,625 mol. Lalu mencari reaksi pembatas, ini reaksinya udah setara ya. Ini jumlahnya, koefisiennya satu-satu semua. Reaksi pembatas caranya adalah bagikan mol dengan koefisien dari masing-masing reaksinya, zatnya yang di kiri. Cari yang paling kecil. Gitu ya. Yang paling kecil itu adalah yang habis. Nah, yang habis itu adalah reaksi yang menjadi pembatasnya. Jadi untuk Cu yang dibagi adalah 0,157 bagi koefisiennya kan 1. Sedangkan S 0,625 koefisiennya juga 1. Nah, mana yang lebih kecil hasilnya? Ini kan. Berarti si Cu lah yang menjadi reaksi pembatasnya. Oke. Selesai juga 7 dan 8-nya ya. Kita ke nomor 9. Ada kristal ZnNO3 X H2O, namanya senyawa hidrat ya. Dipanaskan sehingga menjadi anhidrat tanpa hidrat karena hidratnya keluar. Setelah dipanaskan, masanya berkurang 36,54%. Ditanya rumus senyawa hidrat itu apa sih sebenarnya? Atau simpelnya X-nya itu berapa sih? Nih. Nah, kita buat dulu reaksi pemanasannya ya. Kuncinya di situ. ZnNO32 masih mengikat sejumlah molekul air. Ketika dipanaskan, terpisah mereka. ZnNO32 dia dalam bentuk anhidrat, endapannya, keringnya gitu ya. Plus ada sekian H2O yang menguap. Ya kan, air dipanaskan menguap, hilang gitu lah. Nah, kan tadi dalam persen-persenan ini kan, ya berarti zat awalnya adalah 100% toh. Nah, berkurang 36,54%. Ayo, punya siapa itu 36,54% itu? ZnNO32 atau punya si H2O? Pasti punya si H2O karena
dia berkurang karena memang menguap kan airnya. Jadi massa di timbangan itu yang tertimbang adalah si ZnNO32-nya saja. Karena dia padatan di situ ya. Nah, berarti sisanya kan tinggal 100 dikurang 36,54 atau 63,46% lah si ZnNO3 2-nya. Soal nomor berapa tadi ya? Kalau ada persen-persen, anggap aja totalnya dalam 100 gram supaya habis. Supaya yang persen itu berubah menjadi gram. Jadi 63,46 ini sama dengan 63,46 gram. H2O yang 36,54% ini jadi 36,54 gram. Lalu kita nggak bandingkan massa, kita bandingkan mol. Maka kita bagi dengan MR masing-masing kan. Ini air yang familiar 18. ZnNO32 harus ngitung. Zn65. N itu 14, tapi kalau ada 2, 28 ya. O itu 16, karena ada 6 jadi 96. Berapa nih? Berarti 189 gram per mol lah MR-nya ya. Nah, ini dapat, ini bandingin ya. Nah, saya dapat ini 0,33 dan ini 2 sekian. Jadi saya bulatin aja. Nah, kita mau lihat sebenarnya 0,33 banding 2 ini berapa banding berapa? 1 banding berapa gitu. Caranya bandingkan saja, bagikan saja angka lebih gede dengan angka lebih kecil. Jadi 2 bagikan dengan 0,33. Ini sekitar 6. Artinya 0,33 banding 2 itu adalah 1 banding 6. Nah, untuk apa perbandingan mol ini? Ingat lagi bahwa perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Mol 1 banding 6. Koefisien mereka adalah 1 banding X. Berarti ketahuan kan? X-nya berapa? X sama dengan 6. Atau yang ditanya tadi adalah rumus nyawa hidrat itu sebenarnya apa? ZnNO32 6H2O. Inilah rumus nyawa hidratnya. Gitu ya, kalau mencari jumlah X pada senyawa hidrat ya, air kristal namanya. Terakhir nomor 10, gas asetilena C2H2 sebanyak 13 gram direaksikan dengan oksigen yang berlebih, menghasilkanlah CO2 dengan H2O. Reaksi pembakaran ya. Volume CO2 yang terbentuk berapa liter? Di langkah pertama ya buat reaksi dulu dan pastikan reaksinya setara ya. C2H2 tambahkan O2 pembakaran. Hasilnya CO2 plus H2O. C di kiri 2 di kanan 1 kali 2. H di kiri 2 kanan 2 aman. O di kiri 2 di kanan 5. Maka di kiri kita kali 5 per 2. Nggak suka pakai perperan, kali 2 aja semuanya. Jadi 2C2H2 tambah 5O2 4CO2 2H2O. Oke. Lalu ini kan C2H2-nya dikasih tahu nih. Ya, si C2O2-nya adalah 13 gram. Ingat lagi-lagi nggak usah bandingkan massa tapi bandingkan mol, maka kita harus bagi dengan MR-nya. C12 kalau ada 2 24, H1 kalau ada 2 ya 2. Berarti MR-nya 26. 13 bagi 26 itu sama dengan 0,5 mol si C2H2-nya. Yang ditanyakan adalah si CO2-nya, pindah kita ya. Ingat, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Mol CO2 4, mol C2H2-nya 2. Ya, jadi mol CO2-nya itu adalah 2 kali lipat dari mol C2H2 berdasarkan koefisiennya. Atau sama dengan 4 per 2 dari 0,5 mol. Atau ini 1 mol.
Yang tanya volume. Volume adalah mol kali dengan 22,4. Molnya 1. Ya, volumenya 22,4 liter. Oke, selesai ya yang bagian isian singkat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.